Naam, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Ana ingat ana mulai belajar langsung kepada beliau itu ketika kuliah di Libya. Beliau punya kajian khusus hari Selasa di Masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah. Habis zuhur biasanya. Ana juga ngaji sama beliau di Bogor, tapi nggak serius. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor ya, dari angkot ke kereta ke angkot lagi, sampai tempat kajian itu sudah teler, udah ngantuk ya Allah seperti itu. Tapi yang jelas ana mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dan tadi Ustadz Ami juga menyampaikan kita ketika dekat sama Ustadz itu bukan hanya dari materi yang disampaikan, tapi dari adab dan akhlak beliau. Ini tuh beberapa kali ke rumahnya Ustadz Yazid. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Bahkan anak duduk di bawah dengan karpet yang udah usang, bukan yang warna-warni. Ruang tamu beliau penuh dengan kitab dan buku. Anak tanya gimana cerita Ustadz perjalanan Ustadz berdakwah Ustadz. Ya beliau sampaikan, di antara beliau sampaikan, anak ini kontraktor. Bertahun-tahun kontrak rumah. Dari satu rumah ke rumah selanjutnya. Nanti gak diperpanjang 2 tahun. Ada yang pernah lama sampai 4 tahun kata dia. Kata beliau yang paling capek itu mindah kitab, kata dia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Dan beliau itu lembut orangnya, suka bergurau. Ketika anak datang ke rumahnya, dia ngomong sama anaknya, nih, Ustadz artis. Ente itu jangan foto-foto terus, kata Ustadz Yazid, ngomong sama anak. Itu Ustadz bukan artis, kata dia. Siap Ustadz, makanya jangan foto-foto terus sama anak. Rahimahullahu ta'ala. Sama Ustadz Fathi juga sampai terakhir ya. Anak kalau mau cerita beliau panjang ya, karena waktu kita sini nanti insya Allah kalau ada waktu, karena udah malam. Tapi enak cerita kalau sebelum tidur sebenarnya. Sampai terakhir anak ke sana, anak ngomong sama Ustadz Yazid, Ustadz, anak mau bawa istri anak Ustadz ke rumah Ustadz. Kenapa? Supaya istrinya belajar sama istri Ustadz bagaimana sabarnya menghadapi perjuangan seorang Ustadz. Bagaimana suaminya dihina, suaminya dimaki, bagaimana suaminya diusir, kan hati istri itu ya. Kata Ustadz siap dibawa, sudah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah anak sempat bawa istri anak untuk bertemu sama Ustadz Yazid sama keluarganya. Akhirnya mak-mak kumpul sama mak-mak sendiri. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan fitnah umat Islam ini adalah harta. Semua umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Sejak anak pulang dari rumahnya Ustadz Yazid, anak itu sering dikasih sama jamaah itu tas-tas branded ya, kasih barang-barang branded. Anak ngomong sama mereka, Anak jangan dikasih lagi. Anak sampaikan kepada mereka, anak mau jadi diri anak sendiri. Jangan sampai anak ini dibentuk sama orang-orang kaya ini. Jangan. Anak pernah beli motor lumayan mahal lah buat anak ya. Harga 60 juta waktu itu beli motor. Setelah anak pakai berapa lama, anak tanya sama diri anak, buat apa anak beli motor ini? Akhirnya anak jual lagi sudah, anak pakai motor biasa. Artinya dari rumahnya Ustadz Yazid, anak itu jadi lebih zuhud setelah melihat beliau seperti itu. Dengan gaya hidup yang biasa aja ya. Subhanallah, ada satu kisah indah ya. Ana nggak tahu beliau itu punya WA. Ana dapat WA yang Ana tadi bacakan WA-nya beliau kepada istri Ana, Ustadz Yazid. Ini WA beliau pertama kali ke Ana setelah beliau punya handphone yang bisa buat WA. Sebelumnya nggak pernah. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustadz Syafiq, bagaimana kabarnya? Nggak ada namanya, dia kan nggak tahu. Ada kabar yang beredar yang mengembirakan. Katanya ente nikah lagi. Ini WA Ustadz Yazid sama. Apakah berita itu benar? Anak nggak jawab, cuma anak nggak tahu nomor siapa. Beliau besoknya WA lagi. Bagaimana Ustadz Syafiq, bisa dijawab pertanyaan anak? Yang tanya orang tua, dijawab dong. Subhanallah jamaah. Anak kan nggak tahu nomor siapa ini ya. Akhirnya Anda jawab, doakan maka Allah berkahi. Anak ngomong gitu. Terus beliau doakan anak. Cuma Anda nggak tahu, belum tahu anak. Beliau doakan barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Ini doa beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan melimpahkan keberkahan kepada antum dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, kerukunan dan kelanggengan dengan kedua istri antum sampai negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan dilimpahkan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehat. Diberikan kelanggengan dalam kecintaan dan kebahagiaan dengan kedua istri antum dan diturunkan barokah dan rahmat dalam rumah tangga antum. Allahumma amin. Lalu beliau tulis di bawah, dari Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Anak kan terlalu banyak yang WA aja, anak nggak baca. Terus beliau WA lagi, Syafiq, ente kok nggak di WA?
ente kok di WA nggak jawab-jawab apa? Kata beliau, Masya Allah Zat, karena baru ngeh kalau ini ternyata beliau yang WA. Maka ana minta maaf sama beliau, rahimahullah ta'ala. Ana itu punya banyak dosa sama Ustaz Yazid. Jadi kalau cerita tentang Ustaz Yazid ya, dari sisi keilmuan, beliau termasuk yang memotivasi ana untuk belajar dan terus belajar. Kemudian dari sisi adab dan akhlak beliau, subhanallah, beliau orang yang sangat terbuka dengan kritik. Beliau ketika mengkritik, salah satu yang dikritik itu kajian di hotel ini. Dan ana berangkat jumpain beliau. Pada waktu awal-awal datang dari Madinah, ada teman-teman ngajakan kajian di hotel. Ana langsung diserang. "Ah, boleh itu ya Allah," kata. Akhirnya ana datang jumpain Ustaz Yazid. Jumpain Ustaz Abdul Hakim. Diskusi sama beliau. Masya Allah, beliau sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Artinya ada hal-hal yang memang merupakan hanya pendapat pribadi. Ada hal-hal yang memang berlandaskan dalil. Beliau sampaikan. Dan sekali lagi, ya ana mungkin nggak akan menemukan ganti seperti sosok Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Itu mungkin sedikit tentang beliau ya. Yang jelas kalau ana di rumah beliau senang sekali. Anak-anak kalau ana bawa ke rumah Ustaz Yazid, senang mereka. Dia katakan, kapan lagi ke rumah Ustaz Yazid? Karena mereka banyak dapat nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan semoga keluarganya dikasih kesabaran. Dan semoga umat Islam nggak berhenti mendoakan beliau. Dan ilmu beliau jangan sampai berhenti di dada antum. Sampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum.